Halo Mbak YouTube, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi bersama saya Rizal di Farizal CGT Channel. Hari ini kita mau membahas mengenai road trip kita yang kemarin. Ini adalah video pemungkasnya. Mau tahu seperti apa? Tonton terus. Nah, sampai pada part yang paling penting nih Mbak, yang udah nggak sabar-sabar mau saya share sama Mbak semua. Kan bahas berapa biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan lintas Sumatera, bagaimana cara menghitung biayanya. Di sini akan saya jelaskan Mbak. Nggak sabar kan? Tonton terus, jangan di skip-skip. Oke Mbak, sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung channel ini Mbak. Klik subscribe, like and share. Jangan lupa caci makinya di kolom komentar supaya kita sama-sama bisa membangun channel ini untuk lebih baik lagi Mbak. Oke, kita lanjut videonya. Terima kasih masih setia menonton. Ini cuaca lagi hujan ya Mbak, jadi saya pakai mic tambahan ini, takut nanti audionya terganggu. Jadi kalau ada suara-suara berisik ya harap dimaklum ya Mbak. Jadi gini Mbak, ini adalah video pemungkas road trip saya kemarin, Bogor Stabat Bogor. Di sini saya mau coba men-share Mbak pengalaman saya sepanjang perjalanan, tips-tipsnya sebelum melakukan perjalanan jauh tuh apa-apa aja yang harus dipersiapkan Mbak. Sampai saya udah catat semua ini Mbak. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan lagi, silahkan tulis di kolom komentarnya ya Mbak. Jadi gitu Mbak. Jadi langsung aja ke poin pertamanya. Sebelum kita melakukan perjalanan jauh itu, terutama baik menggunakan kendaraan pribadi, naik angkutan umum, atau bahkan pesawat, kapal laut, dan lain-lainnya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah minta izin dan mohon doa restu Mbak kepada orang tua kita Mbak. Itu penting banget Mbak. Karena kalau kita masih punya ayah atau ibu, atau masih punya ibu khususnya, kita minta doa dari beliau itu. Dengan dia yang mendoakan kita itu, insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita tuh lancar, dilancarkan, kitanya sehat selamat sampai tujuan dan sampai balik lagi ke kota asal kita gitu Mbak. Itu hal yang pertama, dan itu saya lakukan Mbak. Boleh dilihat di video waktu road trip pertama saya itu, saya ke rumah orang tua saya dulu. Boleh dilihat, nanti linknya saya sertakan di atas. Itu saya pamit dulu ke rumah orang tua, minta izin, minta doakan supaya perjalanan lancar, kita disehatkan, diselamatkan sampai tujuan dan sampai kembali lagi ke kota asalnya Mbak gitu Mbak. Oke, itu poin yang pertama. Oke Mbak, untuk poin selanjutnya itu poin kedua ya. Poin kedua itu sebelum melakukan perjalanan jauh, sebisa mungkin kita melakukan perencanaan penjadwalan Mbak. Penjadwalan tentang keberangkatan kita. Kapan kita harus berangkat, kapan kita harus tiba, kapan kita harus berangkat balik lagi ke sini, dan kapan kita harus tiba lagi di sini tuh seminimal mungkin sudah kita rencanakan Mbak. Karena apa? Karena perjalanan jauh ini Mbak kan memakan waktu ya Mbak. Jadi kita harus bisa memaksimalkan waktu dari mulai kita di perjalanan sampai nanti kita kumpul dengan keluarga atau kita di tempat rekreasi yang kita tuju itu jadi maksimal semua Mbak gitu Mbak. Misalnya kayak saya kemarin kan ke Medan Sumatera Utara dari Bogor menggunakan mobil yang di belakang saya ini, itu perjalanan saya sekitar 3 hari 4 malam ya Mbak. Jadi tanggal saya berangkat harus saya tentukan, tanggal saya tiba harus saya tentukan, bahkan saya harus tentukan juga kapan saya harus istirahat dan bermalam di mana gitu Mbak. Penting nggak penting sih, tapi menurut saya penting. Dengan direncanakannya waktu perjalanan ini, mudah-mudahan target-target yang kita tuju nanti itu tercapai Mbak. Seperti misalnya kita mau berwisata
atau mau silaturahmi ke rumah keluarga, hari ini ke tempat ini, besok ke tempat ini gitu maksud saya Mbah. Di samping itu untuk mengatur waktu istirahat juga. Kenapa penting istirahat? Perjalanan jauh ini Mbah sangat menguras tenaga. Sangat menguras tenaga Mbah. Saya sudah merasakan sendiri. Makanya jangan lupa nanti kita harus stok multivitamin lah Mbah ya. Supaya kita tetap sehat, tetap prima. Dijaga juga pola makannya, pola istirahatnya yang paling penting. Makanya ketika saya berangkat kemarin tuh di hari pertama, ketika udah menginjak hari pertama itu, kalau hitungan saya begini Mbah, misalnya jam 10 pagi ketemu jam 10 pagi berikutnya, itu saya sebut hari pertama Mbah. Jadi ketika hari pertama, untuk melanjutkan perjalanan berikutnya itu saya harus istirahat dulu Mbah. Jadi jangan dipaksakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi begitu ya Mbah. Kalau saya sih hitungannya begitu. Jadi misalnya hari ini jalan jam 10, setiap 2 jam itu pasti saya juga istirahat. Ya entah itu isi bensin, entah itu hanya sekedar ngecek mesin atau ke toilet mampir segala macam. 2 jam sekali itu sepertinya kita wajib untuk istirahat Mbah, untuk merelaksasi semua. Jadi jangan digaspol terus untuk menjaga fisik kita juga. Nah setelah tiba waktunya untuk bermalam misalnya gitu, saya hitungnya tuh 24 jam ya Mbah. Jadi ketika sudah 24 jam perjalanan, pagi ketemu pagi, untuk melanjutkan ke hari esoknya itu saya harus tidur. Entah itu kita di hotel, cari hotel-hotel yang murah, yang penting layak untuk kita beristirahat, atau sekadar di rest area aja tidur. Saya sih di rest area itu pernah tidur itu bisa 3 jam ya Mbah. Kebablasan 3 jam saya tidur itu kayaknya nikmat banget. Dengan keadaan yang ala kadarnya di dalam kabin mobil ini. Gitu. Kalau mau nyaman ya kita cari tempat peristirahatan, kita cari hotel. Tidak perlu yang mahal, yang penting kita bisa istirahat, yang penting kita bisa tiduran, untuk merecharge kembali energi kita, konsentrasi kita di jalan dan lain sebagainya. Itu penting Mbah. Istirahat itu penting. Makanya kembali lagi untuk perencanaan penjadwalan itu menurut saya penting. Mungkin menurut Mbah bagaimana, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi gitu Mbah. Poin kedua itu penjadwalan perjalanan kita ya Mbah. Oke. Untuk selanjutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga ya Mbah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu menurut saya juga yang harus kita persiapkan sebelum melakukan perjalanan jauh adalah perbekalan Mbah. Nah, perbekalan di sini yang saya maksud baik itu makanan, terus uang dan lain sebagainya. Di sini kita ulas ya Mbah. Yang paling utama adalah kotak P3K. Saya yakin Mbah-mbah semua di mobil pasti sudah punya apa itu yang namanya kotak P3K, yang di dalamnya sudah termasuk itu obat-obatan untuk mengatasi luka ringan ya Mbah gitu. Udah gitu selanjutnya yang tidak kalah penting juga, kita harus bawa kotak obat Mbah. Obat-obat ini maksud saya obat warung atau obat yang biasa kita konsumsi. Itu misalnya kita sakit kepala, kita sediakan obatnya, atau tiba-tiba asam lambung naik, kita sediakan obatnya. Ketika kita flu, pilek, batuk, kita sediakan obatnya di kotak itu. Hanya untuk paling tidak kita punya cadangan obat itu untuk diri kita sendiri Mbah, sebelum kita menjadi lebih parah gitu misalnya itu loh Mbah. Itu menurut saya penting. Selanjutnya jangan lupa juga bawa jajanan cemilan, itu penting Mbah. Kenapa penting? Saat nyupir itu kan kadang-kadang ngantuk ya Mbah, mau berhenti malas, perjalanan masih jauh. Jadi paling enggak kita itu punya cemilan sambil nyetir, itu sambil makan gitu kan, sambil gegares lah kalau kata orang sini, sambil gegares. Itu penting supaya jangan ngantuk juga segala macam, biar perut juga nggak kosong gitu kan. Itu perlu juga menurut saya Mbah. Selanjutnya jangan lupa bawa lauk-laukan Mbah. Lauk-laukan gini. Kalau nasi ini kan bisa kita beli ya Mbah. Nasi ini bisa kita beli. Nah lauknya ini kita sediakan Mbah. Paling enggak itu kalau kayak saya kemarin tuh pakai sambal teri kacang itu Mbah.
itu agak awet, dia nggak takut basi, bisa dimakan terus menerus. Hingga nanti ke warung kita beli nasi campur apanya gitu, kita tambahin pakai teri-teri. Soalnya apa Mbak? Kadang-kadang begini, ketika kita melakukan perjalanan jauh, sekalipun itu kita ke kampung kita sendiri misalnya, di perjalanan itu Mbak, kadang-kadang yang namanya masakan itu belum tentu sesuai dengan rasa di lidah kita Mbak. Jadi untuk antisipasinya ya itu tadi Mbak, minimal kita punya ada satu lauk yang memang kita bikin sendiri, yang memang lidah kita sudah mengenali rasa itu gitu loh Mbak. Itu penting kalau menurut saya. Selanjutnya ya air minum, air mineral misalnya gitu kan, terus bantal, selimut untuk kita istirahat, selanjutnya pakaian untuk ganti, apalagi ya, mungkin masih banyak lagi tuh ya Mbak ya, akomodasi perbekalan yang harus dibawa. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan lagi silahkan dicoret aja di kolom komentar. Saya rasa kalau menurut saya sih yang saya ingat itulah paling tidaknya yang harus kita bawa ya Mbak, untuk supaya di perjalanan kita tuh nggak bentar-bentar berhenti nyari makan, nyari jajan gitu Mbak, atau nyari obat segala macam. Karena perjalanan jauh ini kayaknya kalau untuk berhenti sebentar tuh pasti males Mbak, pasti males gitu Mbak. Oh ya, untuk mobilnya yang udah menggunakan roof rack, kebetulan mobil saya belum Mbak. Untuk mobil yang udah menggunakan roof rack itu lebih bagus lagi Mbak. Jadi bisa memisahkan antara barang bawaan dengan barang perbekalan. Barang perbekalan ini kan yang bakal kita pakai ya Mbak ya, yang bakal kita konsumsi itu saya sebutnya perbekalan. Kalau barang bawaan ini kan seperti entah itu oleh-oleh, entah itu titipan dan lain-lain, itu saya sebutnya barang bawaan. Jadi supaya bisa dipisah antara barang bawaan dengan perbekalan gitu. Jadi enak kalau yang punya roof rack bisa taruh di atas gitu kan. Kalau saya kebetulan kemarin ya namanya trip rakyat jelata versi kere, apa adanya ya kita jadikan satu Mbak. Paling tidak untuk di kabin belakang, di baris belakang itu saya susun di bawahnya itu untuk barang bawaan, di atasnya untuk perbekalan gitu, dibagi-bagi Mbak. Ya dimanfaatkan semaksimal mungkin kabinnya. Tapi benar Mbak, kalau seandainya kita punya roof rack di atas, itu lebih jos lagi Mbak. Kenapa? Paling enggak di kabin belakang, di kabin penumpang itu bisa jok bisa kita lipat, kita bisa gelar kasur Mbak. Ya kalau kata orang-orang ngetrennya itu apa ya? Camper van apa ya? Nah itulah pokoknya Mbak, kayak gitulah. Jadi anak-anak di belakang itu bisa tiduran, enak, seru Mbak. Gitu. Kebetulan saya kemarin persiapannya tidak ada, ya ala kadarnya aja ya seperti itulah, tanpa ada modif-modifan kayak gitu. Tetap jalan, tetap nyaman lah kalau masih bersama Panther ini Mbak. Oke, untuk perbekalan tadi Mbak saya sedikit nambahin. Untuk saat-saat sekarang ini kan lagi musim COVID ya, agak musim hujan juga. Obat-obatan itu kembali lagi saya ingatkan itu penting Mbak. Obat flu, obat pilek, obat batuk, sakit kepala, multivitamin, terus hand sanitizer jangan lupa, dan juga jangan lupa tentunya masker Mbak. Masker itu penting buat kita jaga-jaga ketika kita melakukan kontak di area umum, di area publik gitu Mbak. Itu sekedar tambahan sedikit. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan lagi, silahkan tak bosan-bosan saya ingatkan, tulis, coret di kolom komentarnya Mbak. Nah perbekalan selanjutnya itu yang harus kita sediakan adalah uang Mbak ya. Karena tanpa uang ini perjalanan ini mustahil terjadi. Jadi uang harus disediakan Mbak. Tentang bagaimana cara menghitung pengeluaran perjalanan, bagaimana cara menghitung bensin atau solarnya, BBM-nya gitu, bahan bakarnya dan lain-lainnya, nanti saya jelaskan di akhir video. Makanya Mbak, video ini jangan di skip, tonton sampai selesai Mbak, tonton sampai selesai. Nanti di akhir video saya jelaskan bagaimana caranya untuk menghitung biaya perjalanan menggunakan kendaraan pribadi gitu Mbak. Jadi uang itu perlu ya Mbak. Kembali lagi ke uang.
pengalaman saya ini ketika jalan kemarin, antara uang cash dan non cash itu Mbah harus dipisah. Gini Mbah, kita ambil uang cash, anggap aja 1 juta rupiah, kita taruh di dompet. Terus ATM kita, tempat nyimpan uang itu kita pisah Mbah. Apa kita titipkan istri atau taruh di mana? Intinya terpisah antara uang cash dengan uang non cash tadi Mbah, dengan ATM kita. Itu untuk menghindari terjadi hal-hal tidak diinginkan Mbah, misalnya dompet kita tertinggal atau yang lain sebagainya. Itu kan apes Mbah kalau hilang semua. Tapi kalau dompet tertinggal, hanya ada hanya uang kita yang ada di sana, ATM kita masih aman, kan alhamdulillah gitu Mbah. Intinya untuk menghindari ke situ Mbah. Itu makanya saya bilang tadi, kalau bisa dipisah antara uang cash dan non cash. Itu bagaimana trik-triknya Mbah, disesuaikan aja. Kalau saya sih kemarin begitu, jadi uang cash saya taruh di dompet yang saya kantongin kemana-mana, dan yang non cashnya itu saya taruh di mobil, supaya kalau hilang salah satu, nggak hilang dua-duanya paling tidak, begitu Mbah. Syukur-syukur sih jangan sampai ya Mbah ya, gitu. Itu sebagai tindakan pencegahan aja. Nah, selanjutnya untuk e-tolcard. Nah, e-money, e-tolcard lah. E-tolcard itu kalau bisa ngisinya itu jangan nyicil-nyicil Mbah. Maksudnya nyicilnya gini, ngisi sekian ratus, jangan. Kalau udah memang niat melakukan perjalanan jauh, langsung aja kita top up, itu saldonya 1 juta Mbah. Langsung kita top up 1 juta. Karena apa? Karena kalau kita top up-nya nyicil-nyicil, khawatirnya jadi terjadi kendala ketika kita tapping out di gerbang keluar Mbah. Karena tol Trans Sumatera ini nggak bisa kita prediksi biayanya berapa Mbah. Orang saya aja kaget kemarin gitu kan. Untungnya sih saya memang udah saya persiapkan, jadi tidak sampai saya kekurangan saldo seperti yang banyak terjadi di gerbang tol keluar ya. Banyak antrian, terjadi macet. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak mempersiapkan saldo di e-tolcard mereka. Akhirnya ketika mereka tapping, saldo mereka kurang, akhirnya menghambat kepada pengendara yang lain yang ada di belakang gitu Mbak. Kita untuk menghindarin itu, kalau bisa ya paling tidak 1 juta lah Mbak, 1 juta ataupun 500-600 ribu sekali jalan Mbah. Misalnya kayak saya kemarin dari Bogor ke Medan itu, Sumatera Utara, ke kampung saya di Langkat, paling tidak 600 ribu itu untuk sekali jalan Mbah. Itu nggak habis kok, nggak habis. Itu hanya kita jaga-jaga aja supaya tidak terjadi saldo kurang ketika tapping out di gerbang keluar. Nah, kalau Mbah takut hilang itu kartunya, ya disimpan sebaik mungkin, karena kan duit di dalamnya lumayan gede gitu ya Mbak. Jadi takut hilang ya disimpan Mbak. Oke Mbak, tadi makanan, selimut, obat-obatan, terus uang, saldo e-money sudah kita bahas. Selanjutnya perbekalan spare part. Ini nggak kalah penting, spare part dan tools ini perkakas. Untuk perbekalan ini Mbah, saya udah catat juga nih, kalau nanti ada yang kurang mohon ditambahkan, ditulis saja di kolom komentar. Oke, untuk perbekalan spare part Mbah, perbekalan spare part dan tools itu yang pertama menurut saya yang wajib kita bawa, dongkrak, kunci ban, terus kunci atau alat buat ngelepas ban serep itu, sama ban serepnya itu sendiri Mbah. Itu dulu deh Mbah, jangan mikirin yang lain-lain dulu, pastikan itu dulu ada di mobil. Jadi gitu ya Mbah. Jadi untuk perbekalan itu yang wajib ada di mobil kita, terutama itu dongkrak, kunci ban, kunci buat ngelepas ban serep, sama ban serepnya itu sendiri Mbak. Itu dulu pastikan ada di mobil kita dan keadaannya siap pakai. Jangan sampai nanti ada tapi nggak bisa dipakai Mbak. Nah, itu pastikan dulu sebelum berangkat.
sebelum berangkat pastikan dulu itu ya Mbah. Selanjutnya baru kita sebagai tambahan kita bisa bawa yang namanya kunci filter. Harganya murah kok Mbah. Itu sepertinya kalau menurut saya sih, kalau kita punya printer ya, punya printer itu kita wajib punya yang namanya kunci filter Mbah. Itu harganya murah kok. Kemarin saya beli itu nggak nyampe 100.000, sekitar 70 sampai ya 90 ribuan lah gitu, nggak nyampe 100.000 kunci filternya. Itu wajib kita bawa, wajib kita punya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tiba-tiba WS kotor atau filter mampet gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus bawa yang namanya filter solar. Filter solar ini minimal satu aja kita bawa Mbah, sebagai spare, sebagai cadangan untuk wanti-wanti. Saya khawatirnya kemarin sih takutnya gitu ya Mbah, solar di lintas Sumatera itu jelek, tapi ternyata enggak sih Mbah. Alhamdulillah pergi pulang itu saya nggak ada masalah. Alhamdulillah ya, nggak ada masalah sama sekali, alhamdulillah. Tapi untuk jaga-jaga, untuk wanti-wanti, atau misalnya kita nanti ketemu teman seduluran painter yang ngalamin trouble yang butuh filter atau butuh SOS, yang biasa disebut di grup itu SOS, paling tidak kita bisa bantu gitu Mbah. Nah, untuk jaga-jaga kita juga kalau bisa minimal punya kunci pasring set ya, kunci pasring set, terus tang kombinasi, tang potong, terus obeng plus, obeng min gitu ya, buat ya kalau ada apa-apa di jalan paling tidak kita sudah punya tools itu. Ketika memang tools kita tidak memadai, ketika ada trouble, kita bisa mencari bala bantuan, misalnya di grup, di forum-forum otomotif. Misalnya kalau painter ini kan cukup banyak forumnya, bisa kita di Facebook, kita SOS di sana. Insya Allah sih biasanya seduluran itu ada aja yang turun tangan membantu kita yang mengatasi masalah, untuk mengatasi masalah kita Mbah. Untuk spare part selanjutnya yang harus kita bawa itu fuse ya Mbah. Fuse itu harus kita punya spare juga. Sekring ya Mbah, sekring plastik itu harus kita punya spare juga, untuk jaga-jaga kalau terjadi trouble gitu Mbah. Itu minimal kita harus punya stok di mobil gitu Mbah. Itu penting sekali Mbah, fuse itu ya Mbah. Mudah-mudahan sih perjalanan lancar ya Mbah ya, perjalanan lancar, tidak ada trouble. Saya rasa hanya itu aja yang perlu dibawa. Kalau memang masih ada yang kurang, sekali lagi tulis aja di kolom komentar Mbah, tulis aja gitu Mbah. Oke. Poin nomor 4 gini ya, poin nomor 4 ini yang harus kita cek dan kita persiapkan adalah kondisi mesin dan kondisi kaki-kaki mobil kita. Nah, ini ada poinnya Mbah. Kondisi mesin ini wajib banget kita pantau. Kalau saya kemarin sih ngasih gambarannya gini Mbah. Kita lihat mobil kita itu 3 bulan belakang. 3 bulan ke belakang ada riwayat penyakit apa nih mobil kita? Apakah batuk-batuk, flu pilek? Enggak gitu maksudnya. Jadi 3 bulan belakang ini apakah ada trouble dengan mobil kita? Apakah dinamo cas, apakah oli berkurang atau lain sebagainya? Itu kita ingat-ingat dulu Mbah. 3 bulan belakang ini ada trouble apa dengan mesin mobil kita? Nah, kalau memang tidak ada trouble yang berarti mobil kita siap buat diajak jalan jauh. Mantap berarti Mbah. Nah, hal yang paling harus wajib menjadi perhatian utama adalah apakah mobil kita nih makan oli atau gimana bahasa enaknya? Apakah mobil kita ini olinya suka berkurang? Nah, itu kalau memang kondisi mobil kita udah makan oli seperti ini, berarti di perjalanan kita harus tambah satu lagi perbekalan, itu oli. Kita bawa oli 1 botol, bisa ukuran 1 liter, atau ya disesuaikan aja dengan kebutuhan mbah-mbah masing-masing gitu.
Itu untuk menghindari mesin kita kehabisan oli, Mbah. Karena sangat bahaya apabila mesin kita sampai kehabisan oli. Itu sangat bahaya sekali, fatal akibatnya, Mbah. Selanjutnya kita harus pastikan juga radiator kita dalam keadaan baik, tidak ada kendala. 3 bulan belakangan ini tidak ada trouble radiator. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang tidak ada kendala 3 bulan belakangan, berarti radiator kita tuh sehat-sehat aja. Tapi untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tentang radiator, misalnya tiba-tiba air habis dan lain sebagainya, saran saya sih lebih baik sebelum berangkat itu radiatornya dikorok dulu, Mbah. Dikorok, selesai dibersihkan, kita pakai coolant. Itu penting. Karena apa? Ini pengalaman saya lagi ya, Mbah. Ketika saya melintas di tol Trans Sumatera, ada beberapa mobil yang parkir darurat di bahu jalan itu rata-rata problemnya itu overheat, kepanasan. Dan ternyata setelah saya coba, saya ikut berhenti karena saya pengen ngebantu gitu, Mbah ya. Saya perhatikan itu rata-rata problemnya itu di radiator, Mbah. Radiator mereka ini buntu kah atau bocor kah, itu rata-rata, Mbah. Udah gitu ada satu mobil itu radiatornya ini diisi air biasa ya, Mbah. Suhunya naik gitu, suhunya naik. Ternyata begitu saya bantu cek, saya bantu buka, bukanya itu ya, kalau membuka radiator dalam keadaan panas, mesin itu jangan mati gitu. Kalau mesinnya mati ya siap-siap gitu, ada triknya, tapi berbahaya, tapi ada triknya. Tapi kalau yang udah biasa sih aman-aman aja insya Allah. Jadi ketika saya bantu, saya buka, saya mau cek apakah airnya kurang atau bagaimana. Ternyata begitu saya buka, Mbah, waduh betapa kagetnya saya. Itu air radiatornya itu mendidih, Mbah. Mendidih. Itu kalau dibikin buat ngerebus telur kayaknya mateng gitu, Mbah. Jadi air radiatornya itu mendidih, dan si pemilik mobil ini memang mengakui radiatornya itu diisi air putih biasa, Mbah. Dari situ saya dapat pelajaran, ternyata kenapa coolant itu diciptakan ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, Mbah. Karena coolant ini kan diciptakan memang untuk mendinginkan, Mbah. Jadi paling tidak dia didesain itu dengan titik didih yang lebih baik dari air biasa. Jadi dia tidak gampang mendidih, tidak gampang menguap, sehingga kalau uapnya tinggi seperti air biasa itu kan pipa rawan pecah, rawan meledak. Pipa karet radiator rawan meledak, Mbah, karena dia mendidih itu kan menghasilkan uap yang tinggi, Mbah, luar biasa itu, Mbah. Jadi itu sih pengalaman saya, itu mudah-mudahan bisa berguna. Saya share di sini, Mbah. Mudah-mudahan. Nah, pasti Mbah bertanya-tanya kan, loh, kenapa bisa sampai mendidih begitu? Gini, Mbah, tol Trans Sumatera itu panjang, beratus-ratus kilometer. Udah gitu saya bilang tadi, kita itu untuk berhenti di rest area tuh kadang-kadang males. Kalau nggak kepepet banget, misalnya kepepet ini dalam arti kita ngisi solar atau kebelet ke toilet. Kalau nggak kepepet ke sana, kayaknya kita malas banget berhenti. Alhasil mobil ini kita geber terus panjang jalan dengan kecepatan dan RPM yang tinggi. Itu yang bikin mesin itu cepat panas, Mbah. Nah, ketika mesin panas, cairan pendingin kita ini tidak bekerja dengan baik, atau cairan pendingin kita ini tidak semestinya, yaitu tadi akhirnya suhu temperatur naik dan bisa berakibat fatal, Mbah. Bisa mesin ini bisa ngejim. Itu, Mbah. Makanya saya bilang kalau bisa sih jangan air biasa. Itu sih saya ya, terserah Mbah mau bagaimana. Itu sih saya, karena saya di sini untuk share pengalaman. Kalau bisa pakailah coolant, Mbah.
mau yang murah kayak mau yang mahal terserah, tapi kalau bisa ya coolant yang memang didesain untuk menjaga suhu kerja mesin kita supaya tidak overheat, dan memang didesain untuk cairan pendingin gitu. Lanjutnya masih di poin yang 4, sebelum berangkat ini untuk memastikan mesin kita sehat walafiat, jangan lupa Mbah, sebelum berangkat kita ganti oli, terus ganti filter. Akan lebih baik jika kita sekalian melakukan engine flush dan purging diesel, khusus pengguna diesel ya Mbah. Seperti kita ini kan kita bahasnya Panther ya enggak. Jadi akan lebih sempurna lagi, akan lebih perfect lagi. Kita engine flushing, purging diesel, ganti semua filter. Mantap itu Mbah, insya Allah mudah-mudahan kondisi mesin kita tetap prima. Dan sebenarnya nggak lebay-lebay banget. Maksud saya lebay itu gini Mbah, perjalanan kita ini seperti saya kemarin saya tempuh itu sekitar 3000 sekian kilometer. Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya perjalanan saya 1 bulan ya Mbah ya, 1 bulan ketika berada di dalam kota ini. Namun ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh yang cukup jauh, itu kita lakukan dengan waktu yang singkat gitu Mbah, full dengan waktu yang singkat. Nah, maka dari itulah kita wajib menjaga kondisi mesin kita ini harus prima. Jangan sampai nanti setelah melakukan perjalanan jauh atau ketika melakukan perjalanan jauh malah terjadi mesin ini tiba-tiba performanya turun, terjadi hal-hal seperti entah berbet atau mungkin suara-suara aneh yang jadi keluar segala macam. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi dengan mengantisipasinya itu caranya tadi ya seperti saya bilang tadi, sebelum berangkat kita ganti oli, engine flush, terus purging diesel, ganti filter, bersihkan water separator, water sedimen, jos, insya Allah aman Mbah, insya Allah aman, yakinlah. Cek juga oli atau minyak rem, minyak kopling, kalau kurang ya tambahin. Air aki juga begitu, kalau kurang ya tambahin. Terus minyak power steering, kalau kurang ya tambahin. Itu Mbak. Nah, supaya ya meyakinkan diri kita bahwasanya mobil kita ini siap kita ajak perang. Gitu Mbak. Nah, kita sekarang beralih ke mesin ya Mbak. Sebelum berangkat pastikan dulu mesin kita nih sehat walafiat seperti yang saya bilang tadi. Caranya kita ingat-ingat 3 bulan ke belakang itu mesin kita ada trouble apa. Kalau memang nggak ada sih ya mudah-mudahan berarti mesin kita siap untuk diajak berperang. Nah, sebelum berangkat itu yang pertama harus kita lakukan itu yang ganti oli mesin Mbah. Ganti oli mesin. Apapun merek olinya yang Mbak pakai, ganti yang baru. Pokoknya sebelum berangkat itu ya Mbah. Untuk memastikan aja Mbah, untuk meyakinkan kita bahwasanya mobil ini siap kita ajak jalan jauh. Ganti oli kalau bisa lebih baik tadi kita lakukan engine flushing. Selanjutnya kita lakukan purging diesel bagi mobil yang diesel. Berhubung kita lagi bahas Panther ya, kita lakukan purging diesel ya Mbah ya. Setelah kita lakukan penggantian oli, engine flush, purging diesel, baru kita ganti filternya Mbah. Filternya ganti. Ini kondisi mesin saya belum saya cuci lagi, masih kotor. Filter ganti semua Mbah. Nah, setelah ganti filter, sekarang kita beralih ke radiator. Nah, ini radiator yang tidak kalah penting Mbah. Radiator ini harus keadaan sehat Mbah. Kalau beberapa bulan kebelakangan ini terjadi trouble, misalnya air suka berkurang atau air di tandon suka berlebih segala macam, berarti itu radiator harus diservis dulu Mbah. Bawa ke tukang servis, paling habis 200 ribuan Mbah, udah sama ongkos jasa bongkar pasang ya kalau di Bogor. Udah selesai. Terus yang penting lagi, radiator harus diisi coolant ya Mbah. Harus diisi coolant, jangan diisi air biasa. Karena apa? Air biasa itu
tidak didesain untuk menjadi cairan pendingin kendaraan, Mbah. Mungkin kalau dulu sih ya, cuman sekarang ini kan sudah ada namanya improvement, Mbah. Diciptakanlah itu tadi begitu, Mbah. Nah, selanjutnya setelah radiator kita pastikan jos, oli atau minyak rem, minyak kopling, dan minyak power steering juga pastikan jos. Kalau kurang tambah, air aki juga demikian, kalau kurang tambah, Mbah, gitu. Jadi jangan dibiarkan kurang terus. Nah, masih di poin nomor 4 ya, Mbah. Masih di poin nomor 4 itu tentang mesin dan kaki-kaki. Nah, hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah untuk menunjang visibilitas kita, Mbah. Visibilitas kita ini utamanya ya ada di kaca ini ya, Mbah. Kalau kaca ini burem dan lain-lain tentunya sangat mengganggu, terutama sekarang lagi musim hujan nih, Mbah. Paling tidak pastikan karet wiper kita ini masih keadaan baik, Mbah. Gitu, masih keadaan baik, tidak keras. Tuh, kalau saya sih karena baru ganti ya. Kalau memang kita ragu, ganti aja murah kok, Mbah, nggak nyampe 100.000 udah dapat sepasang, ganti aja. Supaya apa? Supaya ketika hujan dia membersihkan air di kaca utama kita ini dengan maksimal, Mbak. Jadi visibilitas kita tetap terjaga. Nah, kalau jamur di kaca kita ini parah, ya, kalau jamur kaca kita ini parah, kalau bisa bersihin, Mbak. Bisa bersihin sendiri, bisa bawa ke salon. Kalau saya sih kemarin bersihin sendiri aja ya, Mbak. Bersihin sendiri aja. Ada itu komponnya khusus buat bersihin kaca, jangan yang cairan ya. Saya pakainya yang kompon aja. Dipoles pelan-pelan gitu. Alhamdulillah sih. Jamurnya sedikit-sedikit terangkat. Nih, karet wipernya masih baru, sebelum berangkat saya ganti. Nah, kembali lagi ke mesin, Mbah. Sebelum berangkat pastikan juga ini, Mbah, nih fan belt kita nih masih layak pakai ya. Kalau saya sih kemarin kayaknya nih umur udah lebih dari setahun ya, Mbah. Cuman karena saya rajin ngasih dressingnya ini, belt dressing itu ada, Mbah, tapi saya nggak mau menunjukkan juga barangnya seperti apa karena sekali lagi saya nggak dibayar, atau nanti mungkin saya akan bikin video yang lain untuk khusus bagaimana cara merawat belt ini. Jadi ini masih belum pecah-pecah ya, Mbah, tuh masih bagus karena saya rajin kasih dressingnya, Mbah. Ini juga pastikan. Tapi kalau Mbah ragu misalnya, oh iya ya punyaku udah pecah-pecah, atau wah udah lama banget kayaknya belum diganti, ganti aja, Mbah. Ini nggak mahal juga kok, Mbah. Paling Mbah habis 200.000 udah sama sekalian ongkos bongkar pasangnya, Mbah, gitu, Mbah. Buat jaga-jaga. Tapi kalau Mbah yakin ini masih oke, nggak perlu diganti, gas hajar aja, Mbah. Yoi, Mbah, sekarang kita beralih ke kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini waspada keseleo, Mbah, ya. Kalau rumornya painter ini kaki-kakinya rawan keseleo, tapi alhamdulillah saya sih enggak, Mbah. Alhamdulillah banget, ini kucing saya ini, painter saya ini kaki-kakinya enggak cengeng, enggak rewel. Yang penting kita rawat kan gitu, Mbah. Jadi kaki-kaki ini kita jaga. Yang pertama harus diperhatikan kondisi fisik ban. Pastikan usia ban ini tidak lebih dari 5 tahun, Mbah, nih ya. Cara mengetahui usia ban kita tuh ini, Mbah. Nah, mana nih? Aduh, agak diputer-puter dikit nggak apa-apa ya, Mbah, ya. Ini 3918. Nah, nggak usah puyeng-puyeng, ambil angka 18-nya ini. 18 ini berarti ban kita ini diproduksi tahun 2018, Mbah. Gitu. Jadi pastikan jangan sampai usia ban ini lebih dari 5 tahun ya, Mbah. Di sini ngeliatnya ya, Mbah. Di sini nih. Mudah-mudahan jelas nih. Mudah-mudahan jelas ya, itu ya 3918. Ambil angka dua angka terakhirnya nih, yaitu tahun pembuatannya. Kalau ini minggunya katanya, Mbah, ya. Dua angka di depan ini minggu pembuatannya, berarti minggu ke-39 tahun 2018. Jadi jangan lebih dari 5 tahun. Kalau udah lebih dari 5 tahun, Mbah, kondisi karet ban kita ini mudah getas.
mudah retak, apalagi ketika kita hajar di jalan tol siang-siang panas Mbah. Waduh bahaya banget Mbah gitu Mbah. Udah gitu pastikan kembangnya juga masih prima Mbah ya. Ini saya pakai ban murah kok Mbah tuh, bukan yang mahal-mahal kok. Alhamdulillah sudah sampai menjelajah lintas Sumatera, bahkan saya ke Jawa udah berbolak-balik berapa kali. Nah kembangnya ini ngeceknya gini Mbah nih, ini kan ada tanda segitiga Mbah, kelihatan nggak ya? Ini tanda segitiga ini berarti kalau kita telusurin, lurusin, ini ada jedukan di paretnya ini Mbah, kelihatan nggak ya? Ini Mbah ada jedukan di paretnya ini, susah ya Mbah? Mana ya yang gampang ya, visualnya biar gampang. Nah ini nah ini segitiga, ada segitiga lurus. Nah ini ada jedukannya Mbah, perhatikan ini ada jedukan di sini nih. Nanti Mbah lihat aja di ban Mbah, kebetulan ban saya lagi kotor ini. Nah kalau kembangnya ini Mbah, kalau kembangnya ini udah sejajar dengan jedukannya ini, berarti ini udah tanda-tanda ban minta wayahe, minta ganti. Ini jedukan ini ya Mbah. Tapi kalau masih jauh nih, kayak punya saya ini masih jauh nih, ada jedukan ini, nah berarti ban kita masih prima insya Allah gitu Mbah. Itu caranya memastikan kondisi fisik ban kita masih oke. Kalau masalah tambalan Mbah, waduh saya sampai malu ini Mbah. Ban saya ini tambalannya udah banyak banget Mbah. Paling tidak ini ban depannya aja nih udah 3 kali tambal saya ini Mbah. Udah 3 kali tambal. Tapi alhamdulillah kemarin waktu dipakai jalan jauh lintas Sumatera tidak ini sama sekali, tidak ada bocor sama sekali. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang penting jaga tekanan anginnya. Tekanan angin ban yang kurang itu yang bikin benda-benda itu demen nuncep Mbah. Tapi kalau tekanan angin bannya terjaga, itu benda-benda itu kalau mau nuncep mental lagi gitu, ibaratnya gitu Mbah. Yang penting tekanan bannya itu dijaga supaya benda-benda apa yang ujung-ujungnya runcing itu nggak mudah nancep. Oke, ban sudah, sekarang ball join. Nah kalau untuk ngecek ball join itu saya ada videonya, silahkan aja nanti saya sertakan linknya. Cara ngecek ball join itu ada, bagaimana caranya nanti lihat aja di situ. Nah kalau saya ball join alhamdulillah saya rawat Mbah. Apa namanya, sebelum berangkat pun saya kasih stempel segala macam, yang atas dan yang bawah. Kalau tirot dan long tirotnya memang udah lama ini Mbah ya. Mungkin ya sebenarnya juga udah minta ganti juga, tapi alhamdulillah kemarin tidak ada masalah gitu. Terot, long terot, terus karet-karet stabilizer, itu apa namanya, ball joint atas, ball joint bawah, pastikan tidak ada problem. Insya Allah mobil siap tempur. Nah, untuk kanvas rem juga jangan lupa dicek ya Mbah. Itu harus bongkar ban, tapi ya ingat-ingat aja kapan Mbah terakhir ganti atau bagaimana respon remnya terhadap apa namanya gaya berhenti kendaraan. Kalau udah mulai jauh berarti ya kanvas rem harus menjadi perhatian gitu Mbah, supaya kita aman selamat gitu Mbah. Oke Mbah, jadi mungkin itulah 4 poin tadi, tips dan trik yang harus menjadi perhatian ketika kita berencana akan melakukan perjalanan jauh, yang harus kita pastikan apa namanya yang harus kita persiapkan, maksud saya gitu Mbak. Ada 4 poin itu, karena apa namanya, sesuatu hal yang tidak direncanakan itu tidak baik juga Mbak, kan? Yang tidak dipersiapkan itu ya tidak baik juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, setidaknya kita sudah punya persiapan untuk antisipasi itu Mbak. Mengenai pengalaman saya perjalanan itu Mbak, jadi saya mau sharing-sharing sedikit.
ketika kita lelah atau mau istirahat, usahakan carilah rest area ataupun misalnya di pom bensin, cari itu yang kelihatannya rame Mbah, rame terus minimal ada minimarketnya ya Mbah. Itu supaya apa? Jadi kalau keadaan rame itu minimal kita itu merasa pede, tidak takut-takut. Karena kalau sepi ini kan rawan Mbah, rawan sekali Mbah, apalagi di jalur lintas Sumatera itu. Sendal saya aja Mbah, tak tinggal sebentar 2 hilang Mbah, 2 pasang. Makanya harus ekstra hati-hati, jadi nggak boleh lengah. Makanya tadi saya bilang di awal, untuk uang cash sama uang non cash harus dipisah, itu Mbak, itu Mbak, supaya menghindari hal-hal itu. Sendal aja saya 2 hilang Mbak, mungkin kurang amal mungkin saya Mbak. Jadi kalau mau untuk istirahat ya gitu, carilah tempat istirahat yang sekira-kiranya pom bensin itu ramai, ada musolanya, atau paling tidak ada musolanya, ada minimarketnya juga. Ada pasti jos itu. Dan selanjutnya pengalaman yang lain adalah pengalaman ketika kita nyari solar. Oke, selanjutnya pengalaman saya tentang ketersediaan solar ya, bukan Dex atau Dex Lite, solar. Berhubung saya kemarin pakai jalur lintas timur, itu ketika dari Bakauheni sampai ke Palembang itu solar aman. Tapi ketika sudah dari Palembang, Jambi sampai ke Pekanbaru, itu solar mulai sedikit agak was-was kita Mbah. Was-wasnya gini, ada beberapa pom bensin yang sebenarnya solar itu ada. Saya tahu solar itu ada, tapi ketika saya mau beli dia bilang habis. Gitu. Kenapa saya tahu ada? Karena ketika dia bilang habis, saya putar balik, saya berhenti di rest areanya gitu, di musola yang ada di pom bensin itu, di toiletnya lah gitu. Kita pengen cuci muka dan lain sebagainya, kita berhenti. Saya kaget, yang tadi dibilang habis ternyata dia justru menjual solar itu ke sepertinya pedagang eceran atau apa itu, saya nggak tahu. Dia menggunakan drigen, banyak drigennya tuh Mbah, berjejer-jejer. Dan benar aja Mbah, dan benar aja ternyata memang di sepanjang jalur lintas Sumatera itu, khususnya lintas timur, banyak pedagang eceran menjual solar eceran yang katanya seliternya tuh bisa sampai 10.000 rupiah Mbah. Waduh, edian itu Mbah. Makanya hati-hati. Saran saya, walaupun printer kita ini irit ya, kategorinya sangat irit. Walaupun printer kita ini irit, konsumsi BBM-nya sebisa mungkin kita jaga volume solar kita itu selalu full di dalam tangki. Caranya itu tadi, setiap ada pom bensin kita tanya solar, ketika ada kita isi full. Nah, ngisinya juga ada triknya Mbah. Ini saya diajarin sama om saya sendiri Mbah, yang ya udah pengalaman malang melintang lah di jalur lintas. Jadi kalau mau beli solar, jangan sekali-sekali kita bilang full, oh isi full, atau 50.000 atau angka-angka bulat, jangan. Jadi kalau bisa di angka-angka yang setengah-setengah bulat. Misalnya kita kan bisa kira-kira Mbah, nanti saya ajarin di akhir video, saya kasih tahu bagaimana cara ngira-ngira konsumsi solar kita. Intinya gitu, kita ngisinya itu 30.000, yang tadinya mau ngisi 50.000, 30.000. Yang tadinya misalnya 50.000, kita bikin 55.000. 100.000 kita bikin 105.000 atau 115.000, ya gitu aja. Kalaupun itu penuh kan nanti ada kembaliannya kok. Gitu Mbah. Masalah solar harus kita siasati juga Mbah. Masa kita mulu yang disiasatin orang Mbah. Selanjutnya untuk kondisi jalan tol, itu sih agak ngelus dada juga sih Mbah ya.
Kondisi jalan tol Trans Sumatera Bakahuni Palembang ataupun sebaliknya, waduh lobangnya Mbah, hati-hati di jalan. Saya cuman bisa mengingatkan hati-hati di jalan, lobangnya banyak dan dalam-dalam. Terutama ketika hujan. Ketika hujan lobang itu nggak kelihatan sama sekali, Mbah. Karena lobang itu rata dengan genangan air. Tahu-tahu kita nabrak lobang, tergelincir dan lain sebagainya. Genangan juga banyak. Genangan ini kan kita bisa menyebabkan kita tergelincir juga, Mbah. Kalau bahasa kerennya itu aquaplaning. Itu juga harus kita hindari. Caranya sih sebenarnya kalau ketika kita menerabas genangan yang setengah-setengah, yang tidak terlalu dalam itu yang bisa bikin aquaplaning itu. Katanya sih ya, Mbah, tapi udah saya coba juga sih ya, kurang lebih ya begitulah. Katanya ketika kita sepersekian detik nginjak genangan itu yang terasa mobil kita mau oleng, itu kita jangan gas, Mbah. Gas kita angkat aja sehingga bobot kendaraan ini terbagi ke semua titik gitu katanya, Mbah. Ya, jadi bedanya ketika kita gas itu, kalau digas itu kan bobot kendaraan ini mungkin terfokus di bagian depan doang misalnya, atau bagian belakang doang. Tapi ketika terjadi aquaplaning, kita angkat gas, deakselerasi itu beban itu terbagi di 4 roda ini sehingga menghindari kita itu terpelintir di jalan basah itu, di genangan itu, Mbak. Sangat bahaya pokoknya di tol lintas Sumatera, khususnya Trans Sumatera, khususnya Bakahuni Palembang atau sebaliknya. Jaga-jaga sama lobang, jangan keenakan ngegas, sangat bahaya, Mbak. Nah, selanjutnya kalau mau nyari tempat makan sih, wah berserakan di mana-mana ya, Mbak. Tinggal sesuaikan dengan selera Mbah-mbah aja. Tempat makan, tempat ngopi, segala macam itu berserakan lah. Begitu juga penginapan, tinggal disesuaikan aja dengan budget atau bagaimana, tinggal disesuaikan aja. Dan itu tersedia di sepanjang jalur lintas Sumatera itu tersedia semua. Yang penting caranya tadi ya itu, kalaupun mau tidur di pom bensin, cari yang ada musolanya, ada minimarketnya, supaya menghindari kesunyian-kesunyian yang nggak jelas itu, Mbah, gitu, Mbah. Nah, sampai pada part yang paling penting ini, Mbah, yang udah nggak sabar-sabar mau saya share sama Mbah semua ini, yaitu tentang berapa sih biaya untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil. Bagaimana sih cara menghitung pengeluaran terutama BBM? Jadi gini, Mbah, solar. Sebenarnya kita bisa prediksi kok, Mbah. Kita bisa hitung khususnya untuk biaya BBM. Kita sebetulnya bisa hitung, Mbah. Kita bisa hitung. Caranya seperti yang saya lakukan kemarin, Mbah. Saya lakukan semacam riset ya. Mungkin Mbah-mbah juga udah pernah melakukannya. Di sini saya aja coba meng-share kembali. Jadi caranya gini, Mbah. Yang pakai mobil kita ini kan kita, Mbah. Jadi kita yang tahu seberapa boros dan seberapa irit konsumsi BBM-nya. Caranya gini. Sebelum Mbah berangkat melakukan perjalanan jauh, kita lakukan studi dulu, Mbah, gitu. Studinya nih gini, kita lakukan metode pengukuran bahan bakar dengan tes full to full. Nah, misalnya kita isi full, kita catat 0 km, kita reset odometer. Sampai jalan bolak-balik entah sekian puluh kilometer atau sekian ratus meter, kita isi full lagi. Kita catat berapa jarak tempuh yang sudah ditempuh dari titik 0 pertama kita ngisi solar tadi. Dari situ bisa kita bagi jarak tempuh dibagi dengan volume solar yang kita beli. Maka akan ketemu perkiraan ya, walaupun tidak pasti itu perkiraannya. Berapa sih jarak 1 liter solar itu yang bisa ditempuh oleh
mobil kita ini. Nah, itu kuncinya di situ, Mbah. Kuncinya kita harus tahu dulu berapa sih jarak tempuh untuk 1 liter solar di mobil kita ini, berapa kilometer. Nah, kalau untuk Panther sih sebenarnya nggak beda-beda jauh ya, Mbah. Kalau untuk Panther ini, seboros-borosnya Panther itu tidak akan lebih boros dari 1:10. Jadi 1 liter solar untuk 10 kilo itu, kalau untuk lebih boros dari itu nggak mungkin. Tapi kalau untuk lebih irit sih pasti setuju saya. Nah, jadi begitu, Mbah, cara ngitungnya. Kita harus tahu dulu konsumsi solar kita ini berapa banding berapa. Nah, setelah tahu, langkah selanjutnya kita ukur jarak tempuh kita. Perkiraan juga ini, Mbah, bukan hitungan pasti. Ini perkiraan. Karena ini untuk acuan aja. Kita bisa menggunakan aplikasi map, ya kan? Kita bisa menggunakan aplikasi map yang ada di handphone. Kita buka map, kita ketik aja tujuan kita di mana, nanti akan dikalkulasikan oleh Google, oleh map, berapa jarak tempuh. Misalnya saya kemarin sekitar 1000 sekian ratus kilometer. Nah, dari angka 1000 sekian ratus kilometer itu tadi perkiraan jarak tempuh, tinggal kita bagikan lagi gitu. Kita bagikan konsumsi solar kita. Konsumsi solar kita anggaplah paling boros, saya bilang tadi ya, 1:10. Jadi 1000 sekian ratus kilometer ini bagi 10, Mbak. Keluarlah angka. Nah, hasilnya itu adalah liter solar, Mbak. Hasil dari jarak tempuh dibagi 10 tadi itu hasilnya adalah liter solarnya. Tinggal kita kalikan dengan harga solar 5.150. Maka akan ketemu perkiraan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk jarak tempuh tersebut. Itu udah saya buktikan, Mbah. Dan saya kaget. Saya udah prepare uang itu sekitar 1.500.000. Nanti saya tampilkan di video ini. Saya udah prepare sekitar 1.500.000-an misalnya gitu ya, Mbah. Ternyata memang tidak meleset jauh hitungannya, Mbah. Saya kaget, ternyata metode saya itu berhasil. Caranya begitu, Mbah. Metode saya berhasil. Jadi cara ngitungnya begitu. Kita pastikan dulu kita mengetahui karakteristik konsumsi solar mobil kita, Panther kita. Lalu kita ambil terborosnya, saya anggap aja 1:10 gitu kan. Tinggal kita bagikan jarak tempuh, perkiraan jarak tempuh yang ada di map tadi, kita bagikan ke perkiraan ke konsumsi solar kita tadi. Misalnya 1:10 berarti banding 10, bagi 10 ya, 1000 sekian bagi 10. Maka yang keluar angka itu adalah liter solar dan tinggal dikalikan dengan harga solarnya. Dapatlah angka perkiraan itu. Dan itu hasil tidak akan berbeda jauh. Karena apa, Mbah? Panther kita ini seboros-borosnya, Mbah, di tol saya udah coba ini, Mbah ya. 1:11, Mbah. Jadi saya masih surplus itu 1 poin lah ibaratnya gitu ya, dari perkiraan dana atau budget yang harus saya keluarkan. Masih surplus, saya masih punya kelebihan uang karena saya ngambil hitungan kasarnya gitu. Dengan metode seperti ini, Mbah. Tapi ini terbukti, saya sudah membuktikannya, ini berhasil sebagai perkiraan kita. Untuk pulangnya juga gitu. Sama kurang lebihnya. Jadi caranya seperti itu, Mbah. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan biaya-biaya yang lainnya seperti biaya penyeberangan, terus kalaupun kita nginap di hotel pakai penginapan di hotel, dan lain-lain sebagainya itu, Mbah. Yang pasti yang utama itu tadi saya senang banget, Mbah. Ternyata riset saya itu, uji coba saya berhasil, sukses. Bagaimana cara menghitung budget solar atau budget BBM untuk melakukan perjalanan jauh dengan cara seperti yang saya bilang tadi, Mbah. Berhasil, Mbah.
nggak akan kekurangan uang, malah kita ada surplus untuk jaga-jaga. Nah, kembali lagi masalah biaya, saya ingatkan lagi untuk top up imani. Top up imani jangan nyicil-nyicil, jangan ciicrit, langsung aja 1 juta kalau memang kita udah berniat mau jalan di lintas Sumatera, biar untuk menghindari kita kurang saldo dan lain sebagainya gitu Mbak. Untuk biaya tol per ruas tolnya saya nggak bisa jabarkan karena saya juga lupa, walaupun saya coba mengingat-ingat, saya nggak bisa ya Mbak, karena struknya juga nggak semuanya bisa diambil, jadi nggak bisa saya kumpulkan. Kalau untuk penghitungan solar itu struknya saya kumpulin, nih saya buktikan. Jadi kalau untuk penghitungan solar saya kumpulin Mbak, sampai 1 plastik ini Mbak. Ya Mbak. Nih contoh, kita ambil contoh aja. Kita ambil contoh. Ini tanggal 27 bulan 12. Ya. Nih. Yang ada jamnya aja biar enak. Nah ini Mbak, jadi jarak tempuhnya saya catat, liternya apalagi itu. Nah ini contoh aja Mbak ya, itu masih banyak lagi. Jadi dari semua ini saya udah bisa ambil rata-rata Mbak. Saya udah bisa ambil rata-rata berapa konsumsi solar penter saya dengan percobaan yang sebelum saya lakukan sebelum berangkat. Saya sebelum berangkat kan itu tadi saya bilang, saya coba isi full to full, saya catat, saya bagikan, ketemu hasilnya, itu saya jadikan patokan, kita ambil yang terborosnya. Dan penter ini tidak ada yang lebih boros dari 1:10 kayaknya Mbak. Jadi itu kasarnya 1:10 aja. Insya Allah uang surplus kok Mbak. Jos pokoknya penter gitu Mbak. Oke, jadi saya rasa sampai di sini video saya ini, semoga bermanfaat. Sharing-sharing saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan yang ada di video saya ini. Jangan lupa ditulis caci makinya di kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki lagi video-video saya di konten berikutnya. Jangan lupa juga like and share bila bermanfaat ya Mbak. Dan yang paling terpenting, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe ya Mbak. Karena subscribe itu gratis dan membuat saya bahagia dan bersemangat untuk bikin konten lagi gitu Mbak. Dengan segala kekurangan yang saya miliki dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang Mbah berikan semua kepada saya, atas segala caci makinya, komentarnya, kritik dan sarannya, semuanya saya terima untuk memperbaiki diri saya dan seluruh konten-konten saya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga mbah-mbah yang berniat melakukan perjalanan jauh, video ini bisa dijadikan sebagai referensi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.